Oke, halo semuanya. Kita akan lanjut lagi ya terkait dengan proses riset ya, terkait dengan apa yang sudah kita lakukan di hari pertama dan hari kedua, yaitu mencari topik besarnya, yaitu ide umumnya, dan sudah mulai mengerucut ke draft novelty-nya ya. Oke, saya tulis draft novelty-nya. Nah, di sini di pertemuan sebelumnya saya sudah mencoba melakukan identifikasi ya terhadap salah satu judul ya. Di sini kemarin judul yang sudah saya coba explore yaitu explainable yang lightweight hippocampus segmentation ya, dan sudah saya coba carikan outline penelitiannya di sini, dimana kemarin dari GPT sudah mengidentifikasi tentang research gap-nya ya, yaitu sebagian besar model fokus pada akurasi tanpa memperhatikan efisiensi dan interpretabilitas. Nah, memang kita bisa fokus pada efisiensi ya, karena mayoritas rata-rata ya penelitian deep learning itu lebih fokus pada evaluasi metriknya. Jarang yang memperhatikan dari sisi efisiensi ya, seperti ukuran model ataupun kecepatan komputasi saat diimplementasikan pada device dengan sumber daya terbatas ya, seperti mobile apps ataupun edge AI. Nah, di sini juga kontribusinya yaitu merancang model segmentasi ringan berbasis MobileNet versi 3, lalu diintegrasikan dengan attention gate, kemudian GradCam, dan juga dievaluasi pada dataset Alzheimer ya. Nah, sebagai seorang peneliti itu seharusnya tidak langsung percaya 100% atas apa yang telah diberikan ya oleh si generative AI ini ya. Tetap kita harus mempertimbangkan dan memvalidasi kembali apa yang telah diberikan ya, informasi awalnya. Tapi ini bagus untuk brainstorm kita dan memperkirakan dengan cepat apakah penelitian ini layak diteruskan atau mungkin kita harus menggantinya ya. Nah, hari ini saya akan share tentang cara melakukan validasi dari judul-judul yang sudah disarankan oleh si ChatGPT. Oke, kalau kita lihat ya, yang untuk judul explainable ini, novelty-nya ini adalah satu ya, efisiensi, karena ini model ringan yang diharapkan ya. Jadi selain nanti mendapatkan akurasi yang tinggi, juga berkontribusi pada arsitektur yang lebih ringan ya dari sisi efisiensinya ya. Mungkin penelitian-penelitian terdahulu itu efektivitasnya tinggi, tapi mungkin mahal secara biaya komputasi, secara biaya pengembangannya ya, atau computational cost-nya tinggi gitu. Jadi penelitian terbaru mungkin bisa difokuskan pada efisiensi ataupun juga interpretabilitas ya, itu juga bisa. Nah, kita cek dulu ya untuk yang pertama, yaitu explainable lightweight hippocampus ini. Mungkin saya buatkan satu page lagi berisi komparasi ya, komparasi dan validasi ya, validasi. Oke, untuk pertama yaitu ini ya, judulnya ya ini. Oke, saya buatkan yang pertama mungkin seperti ini. Jadi kalau yang ini novelty-nya di sini adalah nah ya, merancang model yang lebih ringan gitu ya. Oke ya, novelty adalah merancang model segmentasi yang lebih ringan gitu ya. Nah, ini bisa dijadikan alternatif judul yang pertama. Lalu untuk judul yang kedua yaitu ini ya. Nah, ini fuzzy decision aware. Kita juga langsung tempel di sini. Nah, kita cek kalau ini judul ini yang nomor 2 ya. Nah, ini
Nah, kita coba tes lagi. Kalau seperti ini dia munculnya tuh seperti apa. Nah, jadi karena memang penelitian yang bagus itu yang akan berpotensi mendapatkan acceptance ya dari sebuah jurnal, itu memang selain memberikan kontribusi baru pada keilmuan kita, itu juga harus memiliki nilai jual ya, ataupun value proposition. Jadi tidak hanya memberikan pendekatan-pendekatan baru, tapi memang dampaknya ke industri ataupun dampak ke masyarakatnya itu tinggi. Jadi itu salah satu teknik untuk mendapatkan novelty yang berpotensi diterima pada artikel-artikel di jurnal-jurnal internasional bereputasi. Nah, kalau di sini itu menyampaikan bahwa untuk novelty yang diharapkan itu menggunakan fuzzy ya. Nah, ini ya menariknya ya. Jadi lapisan fuzzy-nya itu bisa digunakan untuk memprediksi ketidakpastian voxel secara langsung ya, menggunakan logika fuzzy. Namun ringan. Nah, ini juga cukup menarik ya. Oke, jadi apa ringkasnya? Nah, ini ya. Oke, kita simpan dulu ya novelty-nya. Nah, ingat ya, ini masih draft novelty ya. Jadi belum menjadi sebuah novelty yang memang benar-benar menghasilkan novel, belum ya. Ini masih draft novelty yang memang harus kita gali dan kita eksplorasi lebih lanjut ya. Oke, kita coba yang ketiga. Nah, ini ya, ada lightweight continual learning model ya, no retraining ya. Oke, kita coba, kita lihat. Kita paste dulu ya di sini. Oke, mungkin saya hanya sampling 3C ya, sampling 3C ya, sampling 3 aja. Oke, nah ini novelty-nya kalau di sini itu. Nah, oke, saya simpan di sini ya, saya tebalkan. Oke. Kita analisis dulu untuk 3 ide awal ini, yaitu tentang XI ya, explainable lightweight hippocampus segmentation, dengan integrasi attention gate dan digunakan untuk interpretable Alzheimer diagnosis. Kemudian ada pendekatan fuzzy untuk decision makingnya ya. Dan ini ringan juga ya, sama-sama ringan. Nah, ini menariknya adalah kata-kata ringan ini sudah menjadi salah satu novelty unggulan ya, ataupun novelty tambahan atau kontribusi. Jadi memang kalau di penelitian tentang AI ya, ataupun deep learning itu rata-rata aplikasi yang memiliki akurasi tinggi itu memang masih membutuhkan biaya komputasi yang sangat-sangat mahal ya. Mungkin akurasinya ataupun Bayes coefficient ya, kalau di bidang segmentasi itu nilainya masih sudah di atas 90% ya, tapi ternyata pas diukur DevOps-nya ataupun ukuran komputasinya masih mahal ya. Misalnya masih sekitar di atas 100 MB gitu ya, untuk size modelnya masih di atas 200 MB. Kemudian ada juga yang mungkin ya inference time-nya untuk membaca satu data test itu bisa lebih dari 10 detik misalnya, kayak itu menjadi kurang efisien ya. Nah, jadi kata-kata lightweight ini menjadi menarik ya. Jadi kita simpulkan di bawah pendekatannya yang akan kita gunakan, yaitu model arsitekturnya harus ringan, harus ini ya, ringan ya. Nah, oke, ditambah. Nah, ini karena masing-masing menyampaikan bahwa nih ringan gitu ya, dan sesuai dengan pencarian kita. Nah, sekarang kita tinggal milih kira-kira dari 3 ini mana yang paling masuk akal untuk ini ya, masuk akal untuk dijalankan ataupun masuk akal untuk diterapkan dan memang bisa selesai dengan cepat, tapi memang memberikan kontribusi dan juga berpotensi memberikan selain kontribusi keilmuan ya, itu juga bisa diterapkan pada industri ataupun bermanfaat untuk masyarakat. Nah,
Jadi pastikan teman-teman kuncinya adalah selain menggunakan pendekatan baru ya yang berpotensi lebih efisien ya, karena ini light ya. Nah ini namun harus memiliki dampak positif ketik dan layak terapkan atau dikembangkan lebih lanjut ya. Jadi artinya bermanfaat. Nah, jadi selain efisien juga lebih bermanfaat ya. Jadi bayangan saya ya setelah membaca dari beberapa artikel ya terkait dengan penelitian tentang Alzheimer ya, segmentasi citra Alzheimer ini memang dibutuhkan salah satu model yang lebih ringan ya. Jadi akurasinya tetap tinggi, tapi ukuran model dan kecepatan modelnya itu sangat lebih cepat ya, efisien dan juga efektif ya. Jadi kita bisa menggabungkan dua kata itu, yaitu efektif dan efisien. Selain itu juga bermanfaat ya. Kalau bermanfaatnya memang harusnya sudah pasti, apalagi ini datanya adalah data-data medis ya, data Alzheimer ya. Nah, apalagi nanti kalau topiknya itu menggunakan kata-kata medis gitu ya, kata-kata yang berpotensi digunakan oleh banyak masyarakat tuh, statistiknya juga akan mudah dicari ya. Nah, kalau kita kan tahu ya, kalau di introduction ya ataupun di latar belakang sebuah artikel ilmiah itu memang menyajikan ya fenomena global dulu, baru statistik, baru mengerucut ke permasalahan yang ingin kita selesaikan ya. Oke, jadi ini udah dapat dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Nah, selain itu kita bisa bertanya juga ya pada si AI ini. Oke, kita tulis, kita copy dulu, kita tulis. Oke, kita paste di sini. Dari ketiga pilihan ini ya, mana metode yang paling tepat dijalankan untuk mendapatkan model segmentasi Alzheimer yang efisien atau ringan dan memiliki potensi pengembangan lebih lanjut. Oke, pastikan Anda merekomendasikannya berdasarkan ini ya, kemudahan dalam proses pembuatan model ya, dengan spesifikasi komputer yang tidak terlalu membutuhkan RAM dan GPU tinggi. Nah, bagian ini disesuaikan ya, karena memang environment ataupun lingkungan kerja seorang peneliti itu beda-beda ya. Jadi kalau saya menggunakan misalnya MacBook M1 gitu ya, ataupun M2 gitu ya, ataupun memori saya terbatas di 16 GB ya. Jadi teman-teman bisa disesuaikan dan bisa lebih didetailkan agar ini tidak menjadi kendala teknis ke depannya ya. Mungkin idenya bagus gitu ya, kontribusinya oke, ada citasinya ataupun ada referensi yang sejenis. Kalau kita pakai research Rabbit gitu ya, sudah ada jelas, pakai connected paper juga jelas gitu, dan memungkinkan untuk dijalankan ya. Namun ternyata membutuhkan memori yang tinggi ataupun komputer dengan spek yang lebih tinggi. Ini kan cukup menjadi kendala ya bagi kita peneliti yang memiliki device terbatas ya, apalagi anak-anak S2 ataupun anak-anak S3 ini belum memiliki lingkungan kerja yang memang berkomputasi tinggi ya. Nah,
Tapi memang kita bisa saja menyewa seperti Google Collabora gitu ya, dengan RAM hingga 80 GB. Tapi kan untuk efisiensi ya tentunya kalau bisa itu menggunakan lingkungan kerja yang tidak tidak mahal gitu ya. Jadi teman-teman bisa menuliskan prompt ini ya, nanti dia akan merekomendasikan. Oke, dia akan merekomendasikan. Nah, ya, dia langsung memberikan rekomendasi, yaitu Fuzzy Decision Aware Lightweight Unit for Uncertainly Handled Hippocampus Segmentation ya. Oke, jadi alasannya adalah basisnya unit yang ringan ya, lightweight unit, jadi kita bisa pakai mobile unit misalnya. Oke, Fuzzy output hanya di bagian output tanpa menambahkan banyak parameter sehingga inference time tetap cepat. Nah ini ya, kita sudah disarankan menggunakan unit standar ya, yang dimodifikasi dengan ini. Nah ini juga alasan umum saja ya, jadi ini juga belum tentu benar gitu ya, belum tentu memang berdampak ke depannya, tapi setidaknya kita sudah melihat ada potensi-potensi yang lebih baik ya. Nah ini ya, kalau pakai XI ini komputasinya mahal gitu ya. Oke, terus pakai continual learning juga lebih kompleks ya. Oke, kita ambil ini ya, Fuzzy Decision Aware ya, kita simpan gitu ya. Oke, ya ini kita simpan sebagai salah satu topik ya yang akan kita coba ya, Fuzzy Decision Aware ini. Tapi setelah ini didapatkan, nah kita coba tanyakan lagi ya. Oke, judul ini ya, apakah sudah ada artikel internasional yang sudah terbit gitu ya. Kita langsung tanyakan, kita validasi pertama di ChatGPT, nanti kita validasi secara manual gitu ya. Oke, dia apa? Oke, ini menarik sekali ya. Saya tidak menemukan artikel internasional yang telah terbit secara eksplisit ya. Oke, kalau secara eksplisit ini berarti belum ada. Jadi papernya ini belum ada, tapi memang sudah ada yang mendekati ya. Jadi di sini ada dari Springer ya. Ini dari Springer ya. Jadi ini survei, tidak ini. Oke, ini juga boleh nih. Oke, ini kita coba ya. Kita lihat dulu. Bisa nggak sih? Oke, satu ini tahun 2022. Ini brain tumor. Oke, ini sepertinya agak menarik ya. Oke, jadi ini ada yang survei di tahun 2004 ya, nanti 2025 ya, harusnya sudah tidak terlalu ini ya, karena kalau artikel-artikel survei yang sudah diterbitkan 1 tahun itu kemungkinan besar permasalahan-permasalahan yang ada itu sudah diselesaikan ya. Jadi ini buat bacaan saja sekilas ya, kita coba lihat, kita baca, bisa nggak ya di download? Kita download ya, sebentar. Oke, saya download ya. Oke, saya download, saya baca, saya screening ulang ya. Nah kan kalau baca seperti ini 41 halaman gitu ya kan, cukup menguras energi ya teman-teman ya. Kalau saya langsung upload saja di sini, yang mana ini ya. Oke, saya telah mendapatkan artikel survei sejenis berikan informasi intisari dari penelitian yang terkait dengan judul pilihan saya ya. Judulnya di paste ya, kadang-kadang memang suka lupa gitu ya memorinya ya, jadi saya tembak lagi di sini. Oke, nah kan mau validasi ya. Ini pakai Fuzzy Sigmints dan Fuzzy Logic ya. Jadi sudah digunakan pada organ ya, otak, paru-paru, liver ya. Ini ada glioma. Ini kan Alzheimer-nya tidak spesifik ya.
Oke, ini selaras, berarti fuzzy layer emang cukup valid ya diterapkan untuk menangani batas kabur di area ya, area ini. Oke, saya lihat dataset adni dulu ya, adni dataset sambil nunggu hasil ya. Adni data ya, kita lihat. Oke, sampel, kita lihat sampelnya, kita lihat MRI nya ya, kita lihat MRI nya di com ya, di com. Kita lihat struktur datanya adni ya. Oke, coba ada nggak ya adni di Kaggle, adni di Kaggle. Nah ini ya, sorry, kita pertajam lagi ya, kita pertajam lagi adni segmentation. Oke, di sini ada nggak ya topik. Oke. Segmented image ya, mana ada nggak ya gambarnya, kan gini ya kurang lebih gitu ya. Oke, saya coba besarkan dulu biar teman-teman memahami ya, apa kegunaan fuzzy-nya ya tadi ya. Oke ya teman-teman ya, jadi pada Alzheimer itu kan gambarnya seperti ini ya, MRI gitu ya. Nah ini kan ada tepi-tepi ini ya, tepi-tepi yang berpotensi kabur ya, sehingga tidak AI ini, ketika model AI kita itu melakukan segmentasi itu kadang-kadang dia tidak bisa membaca area-area tepi yang kabur ya, apalagi nanti kalau gambarnya itu di recess ke ukuran yang lebih kecil gitu. Nah itu kan kadang-kadang area-area seperti ini ya, apalagi dia ketika gambar MRI itu abu-abu ya, scale-nya adalah grayscale, jadi dia tidak bisa membedakan antara background dengan gambar citra ya. Nah ini ya, oke. Jadi si fuzzy ini nanti bisa digunakan untuk memutuskan apakah ini tepinya atau bukan ya, atau mungkin di area dari bagian organ yang lain atau bukan gitu. Oke, kita udah lihat ya harganya ya. Jadi fuzzy bisa kita terapkan. Oke, jadi kita tulis fuzzy-nya ya, fuzzy-nya kita ganti warna. Kita ganti warna ya dengan hijau. Oke, nah ini fuzzy-nya fix, dapat fuzzy. Oke. Jadi di artikel survei ini juga sudah ada 4 framework yang digunakan. Ada yang menggunakan fuzzy check-min, kemudian ada kombinasi fuzzy dengan deep learning di paralel ya, hybrid. Ada juga yang sebagai fuzzy activation function juga ada ternyata, ataupun integrasi antara deep learning yang dikombinasikan fuzzy inference ya, atau fashion ya sebagai outputnya. Nah artinya peluang ditambahkan pada baik secara hybrid ataupun secara penggabungan terpisah pada bagian tertentu ini ya bisa ya. Nah untuk fokus pada uncertainly ya, maksudnya kurang dimengerti ya, ada batas-batas dari gambar-gambar MRI ini yang memang belum bisa dipahami oleh AI ini, bisa diselesaikan dengan fuzzy entropy dan pyramid fuzzy block. Efektif menangani area low contrast boundary ya dengan value pixel. Nah baik gambar MRI atau CT. Oke, berarti fuzzy logic masuk ya. Oke, nah ini ya, hippocampus itu salah satu citra yang strukturnya tuh paling kecil dan kabur dalam MRI ya, sehingga berkat fuzzy sangat relevan. Oke, ini novel. Ini tapi saya masih belum percaya ya. Saya belum percaya. Oke, saya akan coba langsung validasi dengan scopus.com ya. Langsung ke scopus.com saya validasi. Oke, sebentar. Jangan-jangan akun saya habis ya, sebentar.
Sebentar, saya coba. Oke, rewardnya masih banyak ya. Saya aktifkan dulu biar saya bisa menggunakan Scopus Premium ya. Oke, kita jalankan. Oke, sebentar ya. Scopus. Auto search. Oke ya, kita Oke, kita coba dulu Cyan Direct-nya masih aktif apa enggak. Cyan Direct. Nah, ini kan dia minta masuk dulu. Ini udah complementary access ya, sudah saya pakai. Saya coba Scopusnya sudah aktif belum? Masih belum ya. Oke, karena saya baru mengklaimnya. Oke, mungkin kita validasi dulu dengan Cyan Direct ya. Di sini kita lihat tadi judul yang oke ya. Jadi oke, karena ini sudah dapat, saya ingin memvalidasi judul ini dari artikel yang sudah terbit di Science Direct ya. Oke, berikan keyword untuk mengetahui ya apakah judul tersebut bisa menjadi novel. Oke. Ya. Nah, ini ya, hippocampus segmentation, ada fuzzy logic. Nah ini kan banyak sekali ya kombinasi ya. Memang kita nggak boleh males gitu ya, nggak boleh males ngecekin masing-masing ya. Oke, kita coba ya fuzzy hippocampus ya, karena memang sinonim dari Alzheimer ini ternyata ada kata hippocampus ya. Oke, jadi kita lihat ya yang hippocampus segmentation. Oke, kita cari yang tahun 2024, 2005, 2006, kemudian research ya. Dan ini ini tidak ada fuzzy, tidak ada lightweight juga ya. Oke, nah ini kan kata-katanya kan hippocampus segmentation ya. Ini kita ambil ini kan classification. Oke, kita ambil sini. Teman-teman boleh pakai ini juga boleh gitu ya. Ini mungkin saya turun ya. Jadi ini kalau kita cek di sini ada segmentation ya, tapi di sini tidak ada lightweight ya. Jadi ini belum ada penelitian yang sejenis gitu ya, artinya berpotensi novel tinggi ya. Ini juga segmentation biasa dominan. Oke, nggak ada. Nah sekarang ini nggak ada ya. Kalau udah sampai bawah biasanya tidak relevan ya. Oke, kita coba yang lightweight ya, lightweight. Nih ada ya, jadi 3DS lightweight 3D hippocampus segmentation 1. Ini baru satu ya, kita ambil ya. Ini berarti relevan ya, saya tulis yang relevan ya, ini ya. Oke, terus cari lagi. Ini nggak ada multimodal lightweight neural multimodal lightweight diagnosis. Coba kita lihat ya, kita lihat abstraknya. Apakah di sini ada kata-kata segmentation? Oke, tidak ada. Jadi kita abaikan ya. Setelah itu oke, kita coba ya fuzzy
hippocampus segmentation. Oke, kita ya fuzzy. Ini bersedia ya, saya nggak mau merekomendasikan ya. Classification, saya mau lihat. Oke, apakah ada fuzzy-nya? Oke ya, ini kan ada fuzzy juga ya. Ini ada fuzzy juga, tapi dia itu tidak langsung fokus gitu ya, tidak langsung fokus ini kan ya. Nah ini coba saya gambar. Nah tapi teman-teman bisa memberikan keterangan ya, ada fuzzy tetapi tidak di arsitekturnya. Nah ini ada nih, ini light white ya, tapi gak pakai fuzzy. Oke, kita cari lagi yang lain ya. Oke, kita tutup abstraknya biar tidak mengganggu. Ini nggak ada ya, nggak ada. Ini nih biomedical image. Nah, kita lihat ya 2022. Nah, ini penggunaan fuzzy ada ya, menggunakan fuzzy ada, tapi dia tidak spesifik pada hippocampus ya. Nah, oke, jadi ini bisa kita skip dulu, tidak masalah ya. Fuzzy ya, kayak fuzzy. Nah, untuk memastikan memvalidasi segmentasi itu kan menggunakan unit ya. Nah, ini kita lihat apakah sudah ada fuzzy unit di sini. Ini punya saya. Oke, fuzzy bisa digunakan untuk unit ya. Oke, berarti fuzzy valid ya, fuzzy. Oke, lightweight fuzzy udah dapat juga. Oke, terus mana tadi? Oke, fuzzy unit. Oke, sampai hippocampus pak, hippocampus. Kita dominan yang tadi ya. Hippocampus segmentation. Oke. Nah, ini ya teman-teman ya. Maksudnya pada pencarian awal itu kadang-kadang artikel-artikel yang di sini tuh tidak muncul ya, karena memang keterbatasan dari keyword ya ataupun kata kunci gitu ya. Jadi ketika kita validasi ternyata baru muncul gitu ya. Oke, kita coba masukkan ini. Ya, oke. Ternyata fuzzy oke, bisa masuk, fuzzy bisa diterapkan di unit, kita simpulkan. Terus lightweight-nya ya, lightweight unit jelas bisa. Oke, ini juga bisa. Oke, scopus.com. Aduh, ini scopus saya belum bisa aktif ya. Oke, kita dari beberapa poin ini kita melihat bahwa potensi dari penggunaan fuzzy ya, kemudian lightweight ini, kemudian unit ya, unit untuk fuzzy ini juga oke. Kita masih belum yakin ya apakah fuzzy, apakah unit ya, unit hippocampus segmentation. Nah ini kan unit ya. Nah ini kan RPSnet bukan tadi ya. Oke. Sebentar. Ini udah muncul tadi komparatif. Discourse. Nah ini bisa oke. Ini dia pakai apa?
kita bisa lihat ya, klik kanan ya, kita bisa, tapi saya simpan dulu, oke, sambil nunggu ya teman-teman. Jadi di website saya ya, website di Riset Master ID ini sudah saya buatkan ya salah satu ebook, yaitu The Art of Novelty. Teman-teman bisa mendownloadnya secara gratis dengan cara mengeklik download full free ebook ya, teman-teman tinggal klik saja, nanti saya kirimkan. Oke. Ini betul 2005. Ini ada segmentation classification. Saya penasaran ini pakai apa metodenya. Dia pakai apa segmentationnya. Nah ini ya, segmentationnya dia pakai unit kan. Nah unit kan artinya unit ini oke gitu ya. Jadi keyword valid enggak gitu ya untuk novelty-nya. Yang jelas ini ya, fuzzy ya, fuzzy oke, fuzzy ya, fuzzy oke. Terus apa, unitnya oke. Terus lightweight oke gitu, oke ya. Terus apa lagi nih, oke. Berarti menggunakan 3 komponen ini udah wajib, udah bisa udah maksudnya layak untuk diterapkan. Cuman kita masih belum yakin novelty-nya apa. Nah, yang sangat relevan, yang terbaru ini kan ini ya. Ini relevan dengan apa yang akan kita coba ya, untuk kita coba teliti ya ke depannya ya. Oke, saya ambil ini ya. Kalau ada pertanyaan kok kenapa yang ini tidak muncul pas saat kita menggunakan scopus.com itu kita screening awal ya. Memang namanya juga screening awal ya, tidak bisa langsung keluar semua ya, namanya juga proses riset ya, berkali-kali harus mencari ya. Nah ternyata setelah saya diputuskan kita cari ulang, ternyata ada sinonim gitu ya, ada sinonim ataupun istilah-istilah lain yang mungkin kita belum ketahui sebelumnya, sehingga kita harus explore lebih lanjut ya. Oke, ini baru hari ketiga ya, hari ketiga udah sampai tahap ini ya. Oke, di sini sudah dapat 4. Oke, akhirnya saya dapat 4 ya, 4 judul paling relevan. Oke, saya dapat ini. Oke, dari keempat judul itu, apakah judul kita itu judul yang awal-awal ya, ini bisa menjadi novelty yang layak diterbitkan di jurnal Elsevier Q1? Nah, langsung dibuatkan tabelnya ya, sama-sama menggunakan dataset Hippocampus, tapi propose model ya, model yang kita usulkan itu udah fuzzy, lightweight. Nah ini udah jelas banget ya. Ini alasannya bisa teman-teman pahami ya. Oke, jadi fuzzy-nya langsung di dalam arsitektur ya. Ini berbeda dengan peta sebelumnya. Ini ya, uncertainty over segmentation ya. Nah dari 4 paper yang mirip ternyata tidak ada pendekatan ini. Nah lightweight juga ini ya. Nah lightweight secara ukuran tapi tidak fokus pada area kabur ya, ataupun fuzzy reason ya. Udah efisiensi reasoning ini belum ada, lalu fokus ke hippocampus. Nah ini cukup memperkuat alasan saya memilih judul ya. Nah alasan kuat memilih judul ini ya, ternyata memang setelah saya validasi dengan ChatGPT dan juga saya indirect ini ya, belum ada apa namanya artikel sejenis, dan ternyata penerapan sebelumnya juga belum mengarah ke situ. Jadi ini sudah berpeluang gitu ya, mendapatkan novelty gitu ya. Oke, saya masih belum yakin. Saya belum yakin, jadi saya akan validasi lagi. Saya ingin memvalidasi lebih lanjut ya dengan Scopus AI, apakah bisa ya. Nah kebetulan saya memiliki Scopus AI, jadi setelah saya reload ya, ini sudah muncul dokumen Explorer dan juga Scopus AI nya.
Nah, ini saya coba Scopus AI. Nah, kita coba ya. Kita coba di sini di Advanced Document Search ya. Saya langsung masukkan query. Sorry, mana saya tadi? Scopus AI. Sorry, Scopus AI. Scopus AI. Ini kita coba lihat ya. Kita lihat hasilnya apa gitu. Nah, kita tunggu dulu si Scopus AI ini berproses ya. Summarize. Kita lihat ya, sebentar. Kalau nggak bisa menjelaskan dalam bahasa Inggris ya, teman-teman bisa klik kanan seperti ini ya, di blok dulu, klik kanan lalu translate selection in Indonesia. Oke. Jadi ada fuzzy logic sebagai komponen unit yang ringan, handling a certain list. Oke. Berarti yang tertinggi ini masih ini. Coba lihat, penasaran ya, mau proceeding ya. Ini kalau proceeding ini belum bisa divalidasi ya teman-teman ya, walaupun mengklaim 95 itu belum bisa saya akui 100% karena memang kalau conference itu kan reviewnya tidak ketat ya. Nah itu, jadi kita kalau memang ada 95 dari Elsevier ataupun IEEE oke lah. Oke. Ini kan ini ya, kita lihat juga and summarize. Kita lihat ya, selection and summarize. Nah, artinya ini kita belum menemukan artikel yang benar-benar mirip dan sangat mendekati, belum ada ya. Nah, saya coba expand summarize-nya, saya lihat lagi. Oke. Nah, kan ngomongnya medis ya, bukan hipokampus ya. Nah, kalau di hipokampus ini ya. Ini sudah ada ya, ada RPSnet ya. RPSnet tadi kita catat nggak ya? Ini kan ada nih RPSnet sama Light 3DHS ya, sudah ada. Artinya apa? Artinya yang kita cari di Scopus AI dengan yang kita cari manual di SciDirect itu sudah mendekati. Oke. Sudah ada pendekatan yang mirip ya. Jadi apakah kita langsung tanya aja, ini ya. Oke ya, apakah mana tadi? Oke, di sini bisa menjadi novelty kuat. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, kita lihat ya. Nah, yang jarang dibahas gitu ya, strong novelty can be consider ya, consider strong novelty. Oke, menarik ya judulnya. menarik. Nah, ini juga sudah ada ya. Nah, do not incorporate fuzzy logic artinya fuzzy logic unit lightweight ini menjadi salah satu final decision ya saya ya, final decision. Saya ini. Nah, saya akan minta ke GPT agar menarik. Berikan alternatif judul ya, Elsevier-nya.
saya suka yang ini ya. Oke, saya suka yang ini, saya catat lagi di bawah gini. Oke, saya mungkin buat satu lagi ya. Oke, ide novelty lanjutan. Jadi dalam lanjutan sebegini. Oke, buatkan outline risetnya, berisi tools yang digunakan, berisi tools, spek komputer, dataset ya, teknik processing data gitu ya, data preparation. Nah, kalau misalnya kayak gini-gini belum paham ya apa sih teknik processing, nah ini cukup segini dulu ya teman-teman ya. Oke. Nah, tool ini kan nanti kita pakai apa sih softwarenya, kita pakai spek komputer yang seperti apa gitu. Oke. Nah, kan bisa kita kembangkan nih yang kayak gini nih, model yang lama berat, tapi tidak bisa menangani ketidakpastian spasial di dataset Hippocampus misalnya. Kontribusinya mengusulin model yang lebih ringan, mengusulkan fuzzy, menyempurnakan ini, evaluasinya pada data. Ini syukur-syukur teman-teman memiliki dataset primer. Nah, analisis efisiensi. Oke, yang mirip-mirip tadi ya, ada apa ya tadi? Ini ya, yang mirip-mirip ini ya, ada like 3DS, dominan Hippocampus, RBS net kolaboratif. Ini kan yang mirip-mirip. Nah, ini bisa dijadikan related work. Nanti saya ajarkan cara menulis research-nya, metodologinya, ini arsitekturnya sampai dibuatkan ya. Jadi decodernya unit ya, boleh. Nah, ini nanti bisa dimodifikasi juga ya, tidak melulu mengikuti metodologi yang disampaikan di sini ya, tapi ini kita bisa otak-atik ya, karena pada dasarnya arsitektur awal ini pas kita running itu belum tentu bisa melampaui performa dari model-model yang sudah terbit gitu. Jadi kedepannya pasti akan ada upaya modifikasi ya teman-teman ya, ada upaya modifikasi. Oke, datasetnya ini help, ini sudah ada ya, ini kan ada dice nya, ini kan kita jadi tahu ya, oh ternyata materinya dice. Oke, spek komputernya i7 minimal i7 16 GB. Nah, ini teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman komputernya masih di bawah 16 GB ya udah tinggal minta si ChatGPT merekomendasikan judul baru yang sejenis ya, judul baru yang relevan sama, tapi memang bisa diproses di RAM 16 GB ya. Oke, udah sip. Nah, gini kan outline-nya ya, outline-nya ini teman-teman boleh lihat ya di sini metodologinya bisa diambil ini. Nah, ini di copy aja. Oke, di copy sampai sini, copy. Oke. Nah, jadi ini arsitektur yang akan kita buat ya, akan kita bangun ya. Tentunya untuk melakukan segmentasi Hippocampus ya, ataupun Alzheimer ya, dengan dataset Adeni dan HARP ya. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa walaupun kita sudah menggunakan arsitektur awal seperti ini ya, ini belum tentu bisa melampaui ya, belum tentu melampaui penelitian-penelitian sebelumnya ya. Tentunya nanti akan butuh modifikasi lanjutan, baik dari sisi encoder, decoder, ataupun mungkin after post processing ya, ataupun mengkombinasikan dengan tambahan lagi ya. Tentunya kita juga harus membaca lagi, itu pasti akan dilakukan ya. Namun ini menjadi langkah awal, karena sampai menyimpulkan ke tahap arsitektur ini itu merupakan hasil dari apa yang sudah kita cari dari artikel-artikel yang sudah terbit sebelumnya ya, dan kita juga sudah memvalidasi area mana yang sekiranya bisa dijalankan ya. Oh, ternyata tadi fuzzy unit gitu ya, kemudian lightweight ya, itu juga bisa diterapkan. Nah, ternyata itu bisa menjadi salah satu potensi novelty ya. Nah, teman-teman kalau masih ini agak susah gitu ya, teman-teman bisa melihat membuatkan sebuah prompt baru, misalnya buatkan beberapa alternatif
arsitektur ya, desain arsitekturnya ya, dengan harapan bisa memiliki nilai evaluasi yang maksimal ya, namun tetap light. Kan bisa ya membuatkan beberapa alternatif ya, misalnya alternatif A gagal ya, alternatif B, alternatif C gitu. Nah ini kan bisa dibuatkan gitu ya. Nih 2,5 M param, padahal saya cuman sedikit sekali ya. Nih, nah ini ya, ini alternatifnya bisa dicoba gitu ya teman-teman ya. Oke, mungkin dari saya hari ini cukup dulu ya untuk mencari menajamkan gitu ya, menajamkan novelty-nya ya. Sudah sampai tahap dimana saya akan menggunakan overall arsitektur sini ya. Nah nanti kita pakai encodernya Lightweight CNN ya, MobileNet ya, kemudian decodernya pakai standar unit ya, lalu ada bottleneck standar, nanti di outputnya di fuzzy ya, ataupun nanti kita bisa modifikasi lagi kalau misalnya ini kok kayak biasa aja gitu ya, mungkin di tengahnya nanti ditambahkan apa, di belakang apa, tapi kan pencarian itu berdasarkan dari apa yang telah kita baca dan kita kuatkan dengan artikel-artikel sejenis yang sudah memberikan solusi untuk beberapa permasalahan-permasalahan yang telah dilalui oleh penelitian sebelumnya. Oke, mungkin dari saya akhiri dulu ya untuk hari ini. Sampai jumpa pada sesi vlog keempat. Oke, terima kasih.